Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bravo, kami bersama-sama lagi nih langsung ke hadapan Anda. Saya nggak perlu tapi ya bukan absen sih. Ini terus. Gini terus. Kang mau Kopi, takbiran. Kang Sulaiman Sakib sudah hadir lagi. Kang Karna Adi Brata, bukan udah masih Kang Solder bukan Kang? Masih. Saya Kang Bandre, saya Ahmad Sudirwan dan yang ahli cuma satu. kan? Cuma satu. Siapa lagi kalau bukan Kang Reza Indragiri Amriel. Saya jangan Kang Teluh. Kang Tadah juga. Yang ahli cuma Kang Reza, karena itu pertanyaan pertama langsung ke Kang Reza. Oh, yaudah dong. Banget kan mau menjerat gitu. Kang, ini kehebohan yang dimulai oleh sebuah petaka dilakukan oleh seorang anak muda, Mario Dandi Satria Putra dari Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak. Yang kita sudah tahu akhirnya seorang Rafael pun harus menghadap ke KPK perihal harta kekayaannya. Semuanya karena kan konteks pamer-pamer kekayaan, dimulai dengan flexing yang dilakukan oleh anaknya Mario yang berujung akhirnya pada insiden yang memilukan yang menimpa Davidnya koma, Marionya menjadi tersangka, masih dalam proses di kepolisian kan. Sedemikian rupa, publik sekarang sorotannya justru beralih. Seperti Kang Reza sampaikan terdahulu, ini sudah lebih dari sekedar proses kriminalitas biasa. Sekarang sudah ke pajak. Per hari Isu ini penganiayaan anak, penganiayaan, isu masalah pajak. Ya. pajak, harta kekayaan, pamer kekayaan. Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, seorang kepala negara, Presiden Joko Widodo, tak kurang di levelnya, mengatakan pamer kekayaan dipertunjukkan oleh pejabat itu memang tidak pantas dan bikin rakyat kecewa. Kelihatan kan? Mau merangkap. Bagi seorang ahli forensik, Gini, ini apa, bacanya gimana? Membacanya nih, Kang? Jadi saya mau dengan segala hormat ingin mengomentari pernyataan Presiden Jokowi lah. Iya. Yang saya yakin kita tidak terlalu terkejut lagi lah kalau ada pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang kaya raya, bahkan terendus punya kekayaan tidak wajar. Juga sekarang ada isu terkait dengan pejabat bea cukai segala macam. Iya. Alhasil ketika Presiden Jokowi mengatakan kalimat seperti itu, saya ini mempertegas pernyataan saya tempo hari pada episode terdahulu. Iya. Apa pemerintah ini memang tidak memiliki kemampuan untuk mengendus ya, mendeteksi dini kejanggalan-kejanggalan, indikasi-indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh otoritasnya sendiri. Sorry, waktu itu Kang Reza mengatakan tidak adanya sistem kan? Ya, kan jadi masalah sistem deteksi dini itu. Oke. Kejanggalan atau indikasi penyimpangan itu apa tidak terdeteksi? Menurut saya seharusnya terdeteksi karena sekali lagi masyarakat banyak atau paling tidak saya pribadi lah. Saya tidak terlalu kaget bahwa kemudian ada orang Direktorat Jenderal Pajak yang hidup berkemewahan semacam itu, saya tidak kaget. Tinggal lagi ketidakwajaran itu selama ini tidak mampu untuk saya jangkau, tidak mampu untuk saya protes karena seolah-olah ya wajarlah gajinya tinggi segala macam dan seterusnya. Nah, kalau kemudian level presiden terkesan sekonyong-konyong baru tahu ada situasi semacam ini, nah itu sangat saya sayangkan. Semakin membuat saya tidak begitu yakin bahwa pemerintah ini akan bisa secara efektif mengatasi masalah ini. Coba ya, apa tadi bunyinya Kang Mulai? Kalimatnya judulnya kurang lebih apa? Pemberitaannya. Iya. Pantas rakyat kecewa. Oke. Kecewa. Sekarang saya tanya, kira-kira kapan pemerintah akan mampu membalik suasana batin publik dari kecewa menjadi gembira karena masalah ini bisa teratasi? Saya tidak yakin. Sampai tahun depan saya tidak yakin. Itu yang tadi saya simpulkan. Saya tidak sungguh-sungguh teryakinkan oleh efektivitas pemerintahan ini. Sekalipun misal seperti yang Kang Reza utarakan di episode terdahulu terkait dengan perkara ini, sekalipun misalnya Direktur Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan pada umumnya memutuskan untuk membuat gaji pegawai Ditjen Pajak itu khususnya sama, bergaji biasa saja. Teori ya. Saya masuk ke teori ini. Iya. Lantas supaya efektif bagaimana? Kunci efektivitas sebuah penindakan, istilahnya deterrence effect, efek gentar gitu ya, efek gentar, efek tangkal atau istilah jenis lainnya itu bersumbu pada dua hal. Pertama kecepatan dan yang kedua keajegan. Niscayalah kecepatan dan keajegan ini hanya bisa direalisasikan kalau penanganan atau pendekatan sifatnya sistem, by system. Kecepatan dan keajegan alias konsistensi hanya bisa
dipenuhi kalau pendekatannya, penanganannya, penyikapannya berbasis sistem. Tidak hit and run seperti sekarang. Nah sekarang, bukankah selama itu pula persoalannya? Selama ini pula persoalannya setelah acap kali mengemuka kecepatan, lebih-lebih lagi keajegan pemerintah dalam mengatasi suatu persoalan itu seperti apa? Saya tidak pada banyak hal saya tidak teryakinkan akan kecepatan dan keajegan itu. Demikian pula pada masalah ini. Masalah bagaimana mengendalikan agar penyelenggara negara tidak hidup pamer semacam itu, kemudian harta kekayaannya juga bisa dipertanggungjawabkan sumber-sumbernya. Izinkan saya untuk tetap pesimis, Mas Iwan. Ya. Pesimis jelas. Masuk aja. Kang Reza pesimis. Iya Kang Karna. Enggak. Apa yang disampaikan Kang Reza benar sepenuhnya. Tapi saya lihat tadi dari awal kita Yang bilang nggak benar yang mana? Ini mesin Jokowi. bukan. Oh bukan. belum masuk ke situ. Belum. Mesin kita Mesin kita deteksi? kita asumsikan nggak ada. Oke. Ya, tapi kalau dari hasil preskon kemarin itu, Wamen ada KPK di situ, ada Irjennya, kemudian ada 4 gitu kan. Di situ sebutkan mesin untuk pendeteksi itu mereka sudah punya, namanya WISE. Luar biasa. Ada punya 2 malah. Dan katanya terhubung ke KPK. Di samping mereka mengisi LHKPN itu. Dan mereka malah mengklaim bahwa 99,8% sudah memenuhi, artinya memenuhi LKHP itu sudah mengisi, sudah menyerahkan LHKPN. Nah, itu klaim atau pernyataan dari keuangan, Kementerian Keuangan. Ya, cuman yang saya masih tanda tanya di situ, mereka hanya mewajibkan kepada seluruh jajaran di bawah Departemen Keuangan, mewajibkan untuk pejabat eselon sekian dan di bawahnya mengisi yang WISE tadi itu. Ada 2, dia punya 2 sistem untuk. Nah sekarang masalahnya mereka sudah punya sistem dan sudah tahu kenapa tidak ditindaklanjuti. Jadi masalahnya itu. Dan kalau tadi ada pernyataan dari Pak Presiden, apa tadi judulnya? Iya. Judulnya apa? Pantas rakyat kecewa. Pantas rakyat kecewa. Harusnya dibalik. Saya kecewa. Saya kecewa dengan. Kalau rakyat, namanya rakyat kecewa. Dan itu pun sudah diketahui. Harusnya narasinya saya kecewa dengan pejabat yang pamer kekayaan. Nah itu kan kena semua. Cuman implikasinya akan kemana, gitu kan? Saya pernah di awal saya bilang ini sepertinya ada dibenturkan nih. Apa itu? Ingat, dibenturkan ini. Ada GP Ansor, ada pajak. Apakah ada kaitan politisnya? Iya. Di dalam situ. Kang Karna mengatakan itu. Nah, menurut Kang Boleh gimana? Sebagian publik gini Kang, sebagian publik bahkan viewer Bravo menyatakan mungkin tidak ada, gitu Kang. Ya. Ide atau gagasan atau pemikiran membenturkan itu. Tapi kan kita belum tahu ya. Belum tahu. Tapi gini Kang Boleh skeptis nih atau pesimis Kang Reza. Iya, pesimis. Pesimis sekali. Kang Karna baru menyatakan hal serupa, lebih kurang. Kang Kopi ini gimana nih? Yang habis banyak ngider. Mungkin saya tambahkan Kang Kopi. Apa? Tambah gula apa tambah kopi? Tambah kopi. Kopi kental nih. Supaya agak pahit dikit. Iya kan. Ada yang lebih pahit dari kehidupan. Kehidupan di mana? Indonesia ya. Jadi saya berpikir bahwa Menteri Keuangan ini itu terlalu cepat, saya bilang gitu kan, pecat, kemudian segala macam. Kok ucapannya itu padahal masalah kriminalnya itu yang dianggap atau kita asumsinya kriminal biasa.
anggaplah kenakalan remaja, walaupun hasilnya atau ujungnya itu memang berat gitu kan. Ini aja belum selesai, tapi kalau sudah dengan cepat, Ibu Sri Mulyani itu masuk, copot dia, pecat dia. Nah, ini juga heran, gitu kan. Kenapa kok begitu cepat? Ada apa di belakang ini? Biasanya sudut angle seorang Kang Mule unik kan. Apalagi. Kalau saya sih benar. Gimana kan? Kasus begini dari zaman Orde Baru begini. Dari zaman Orde Baru loh. Zaman almarhum. Kita tahu lah ada kementerian-kementerian tertentu yang katanya basah, gitu. Lembaga-lembaga tertentu basah. Waktu itu sama almarhum Presiden Soeharto ketika itu juga menyebut dilarang pamer sama. Yang kedua yang tadi Mas Reza bilang soal sistem deteksi itu. Kalau saya mengatakan begini, kalau bukan pesimis bahkan tidak percaya lah kalau saya. Saya tidak percaya bahwa pemerintah bisa melakukan deteksi dini terhadap ini. Nggak mungkin Bu Sri, bukan nggak mungkin, banyak orang bertanya kan, apa nggak tahu ya Menteri Keuangan terhadap kekayaan anaknya yang begitu, anak buahnya ya. Bahkan kalau nggak salah ada yang wakil Menteri Keuangan yang sampai 70 miliar atau berapa gitu. Nah, mestinya tahu kan teorinya. Harus tahu dong. Teorinya harus tahu. Ya, harus tahu. Tapi kalau saya mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin tahu. Nggak mungkin. Karena? Jadi wajar tidak mungkin. Kenapa? Makanya tadi sempat berpikir kalau siapa Pak nama? Kang Solder. Jadi Kang Karna tadi bilang ini kemana ya ujungnya? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bertanya hal yang sama, bahwa sebagai orang yang lahir dan besar di Indonesia, saya suka terkagum-kagum dengan para pejabat gitu. Zaman dulu kalau mau naik zaman pemerintah atau zaman presiden sebelumnya, kalau mau naikin BBM itu pasti ada kolor hijau gitu ya, sifat-sifat mistis. Ada satu fenomena Kejutan-kejutan yang Untuk terjadi, orang bikin ngomong heboh pengalihan dengan isu masyarakat. segala macam. Atau yang beberapa waktu lalu lah, tiba-tiba ada Biorka, ya kan? Yang saya bilang itu pinjol kayaknya, kerjaannya ngopi KTP. Tapi kan nggak lama kemudian muncul tentang undang-undang perlindungan data pribadi kan. Nah ini ujungnya kemana nih kasus ini gitu? Dan di penganiayaan berat ya harus dihukum, ya setuju gitu. Pejabat yang pamer segala macam tidak pantas, setuju. Yang duitnya hasil dari korupsi segala macam harus diperiksa, setuju. Undang-undangnya udah ada kok. Tapi anak presiden juga udah mulai di komentari oleh Mas Imam. Kata tentang sahamnya sekian besar Betul. dan segala macam investasi segini. Betul. Itu kan gini, di dalam Anglo-Saxon. Nah, Anglo-Saxon itu kan ada kewajiban pembuktian terbalik. Itu wajib. Karena memang sistemnya begitu. Di Indonesia untuk pidana tertentu sudah dimasukkan itu. Ada pasalnya di dalam tindak pidana pencucian uang dan pasal korupsi. Ada dikatakan, dulu disebut terdakwa wajib diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa hartanya tidak berasal dari hasil tindak pidana. Ada tuh pasalnya. Cuma memang tidak kemudian secara tegas bahwa kita mengadopsi itu. Ada, tapi itu wajib pembuktian terbalik, bukan wajib diperiksa segala macam, wajib lah. Apakah kalau itu diterapkan Kang dengan ditegaskan pembuktian terbalik itu, menurut Kang Muli akan membantu katakanlah Jadi buat orang hukum ya, minimalisasi- buat orang hukum tuh gini, buat orang hukum tuh pasal itu bertentangan dengan azas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Oh gitu justru. Iya dong. Kalau pembuktian terbalik kan mengatakan bahwa dia bersalah, buktikan bahwa lu tidak bersalah, kan gitu kan. Nah, sementara azas dari pidana biasa, pidana umum, presumption of innocence. Tuh.
polisi yang harus membuktikan, jaksa yang harus membuktikan bahwa dia bersalah. Walaupun saya memandangnya sebagai justru cara pandang yang progresif. Sebetulnya dalam tadi Mas siapa nama? Terjadi. Betul Mas, progresif dalam arti gini, makanya di dalam tindak pidana money laundering sama korupsi diadopsi itu. Meskipun tidak secara tegas. Pembuktian terbalik bahwa dia wajib membuktikan. Sebetulnya ini bahkan bisa lebih jauh, problemnya adalah ini hanya dipakai dalam persidangan. Makanya kalimatnya kan terdakwa wajib. Ya, ya. Padahal kalau saya melihat Mas Reza yang kelihatan posturnya kayak Che Guevara kan, progresif revolusioner begini, maunya kan begitu dia diangkat sebagai pejabat negara, pada saat itu pun dia harus, Ya. Begitu dong. iya kan? Iya. Buktikan. Nah, ini belum sampai di sini. Bukti. Sama seperti halnya ada fakta integritas. Ya. Calon pejabat tanda tangan fakta integritas. Fakta integritas itu lihat baca. Ya memang sih isinya ya. Bukan isinya fakta integritas itu. Kalau Anda jadi pejabat, Anda akan begini. Tidak ada di dalam fakta integritas bahwa sebelum ini lu jangan sampai punya salah ya. Kalau nanti udah menjabat dan lu di masa lalu pernah bersalah, gua babat, lu kan nggak ada di situ kan? Iya, iya. Oh, iya. Iya kan? Nah, saya ngelihat gini. Kalau dulu kan kayak tadi tuh, Biorka ujungnya undang-undang pelindungan data pribadi sama itu. Saya mikir ujungnya kemana? Jangan-jangan nih ujungnya data center. Oh. Data center? Iya. Menarik nih. Ujungnya bahwa early warning system itu dalam konteks kayak begitu di negara mana, di Indonesia lah. Data-data kayak gitu nggak ada. Bahkan orang kalau ngomong data center ya, setidaknya beberapa pejabat yang saya dengerin gitu pernah ngomong data center menurut mereka itu library gitu. Hanya sampai di situ. Ada kata kita punya data center. Di mana data center? Di hard disk. Jadi tumpukan hard disk. Bagaimana calling data itu? Bagaimana sebutlah presiden mengambil data kepemilikan pemilik pejabat pajak. Bagaimana menteri narik dari sekian departemen dan seterusnya. Ini kan karena ketiadaan data center. Di Indonesia kan baru puluhan data center. Di Amerika udah 1.100 data center. Singapura udah full data center. Karena memang turunannya data center itu kan ketersediaan air, ketersediaan listrik yang harus luar biasa. Gak mungkin. Jadi kalau pernah ada yang bilang seorang pejabat, ada data center. Di lantai 6 kami itu data center. Saya pengen tertawa tapi takut dipukul kan. Gedungnya roboh kan. Karena kan untuk sebutlah 8 megawatt aja dibutuhkan air berapa volume air yang banyak dan seterusnya listrik yang banyak. Nah, ini kasus pajak ini salah satunya adalah menurut saya data center. Kebutuhan udah mutlak kebutuhan data center. Mahal memang. Coba cek di APBN deh. Gini Kang. Di APBN tuh kebutuhan data center berapa puluh triliun, coba cek. Gede banget. Sudah ada di APBN ya? APBN kita ini, kalau tidak salah saya baca, puluhan triliun dialokasikan untuk data center. Itu partial Kang atau? Memang kebutuhan. Kebutuhan per kementerian dimaksudkan? Enggak, kan kemudian menjadi kebutuhan-kebutuhan itu kementerian kan. Betul. Nah, sementara kan ada kebutuhan yang lebih besar kan sebagai pemerintahan. Yang sifatnya Coba sentral. cek deh di APBN, puluhan triliun loh. Saya ngitung misalkan Parekraf. Berapa sih kebutuhannya? Hitungan saya 4 sampai 5 mega. Berapa triliun sih itu? Mungkin sekitar 2 triliunan. Untuk 4 sampai 5 mega. Oke. Ini Kang Mulya ketika menyebut istilah data center, data apa sebetulnya? Kayak tadi, Pak, dari mulai harta kekayaan, profil pribadi, segala macam, termasuk kepemilikan tanah, bahkan termasuk mungkin biaya perjalanan, rekening, semua itu masuk.
Mungkin dengan data center saya nggak tahu istri Siri masuk kayak Walaupun data center itu belum ada, tapi menurut saya terutama sekali warganet sudah menjalankan peran yang luar biasa. Nah, kalau itu ada hal lain gitu kan. Makanya sekarang saya mengatakan pajak ini, ya saya setuju lah gitu sih. Dendi hukum segala macam. Rafael Alun kalau terbukti melakukan money laundering, hukum setuju. Ini kan tadi bahwa buat saya, ini menunjukkan bahwa kebutuhan bangsa ini, pemerintah negara ini butuh data center. Itu satu. Yang kedua, kalau buat saya nah ini nih ketularan lupa orang tua. Media. Sebagai orang yang di media gitu, saya bertanya, kerjaan wartawan sekarang apa ya? Karena netizen luar biasa loh. Yep. Bahkan mungkin dulu ada penghargaan Adi Negoro gitu ya buat jurnalisme investigasi. Sekarang mestinya netizen. Yeah. Ada 2 kasus yang setidaknya saya cermatin, 2 kasus Sambo dan pajak ini. Pemenangnya adalah luar biasa. Pemain utamanya adalah netizen. Pemain utama. Saya baru detik ini baru nanya tentang harta gitu, tiba-tiba bang. Ada perumahan di Manado. Sekian perang diraup semua itu. Itu keren. Detektifnya. Keren banget. Polisinya, yaksanya, hakimnya, eksekutornya, Iya. semua seperti diraup oleh warganet. Mereka melakukan dengan sangat hebat ya proses investigative reporting ya pada dasarnya. Yang mestinya menjadi tugas media kan itu. Sekarang sudah diambil alih oleh netizen. Itu maksud saya, jangan dipatahkan. Jangan kemudian, ini ada melanggar kode etik pers segala macam. Enggak, dia peran aktif loh. Jangan-jangan Kang Mole, Kang Reza, karena justru seorang pejabat tinggi negara. Bukan, saya sebentar Mas. Yang satu lagi adalah, apa itu Kang? karena lagi-lagi saya hidup dan besar di sini ya, di Indonesia. Sebetulnya bingung nih ujungnya. Targetnya apa ya gitu. Tadi satu dugaan data center kemungkinan tadi Kan, Kang Mole. Itu kalau saya itu bukan lebih ke kebutuhan ya. Itu betul data center. Kalaupun data center, kira-kira pemainnya siapa ya yang mau masuk? Itu hal yang berikutnya ya kan? Pemain media data center siapa ya? Kira-kira Kan bisa jadi salah satu konglomerat media. Salah satu. Atau yang kedua, jangan-jangan konglomerat lama pemain lama yang sudah main di data center. Sebut saja misalkan grupnya Antoni Salim gitu. Atau jangan-jangan ada pemain baru, pemain media. Data center, tapi itu oke memang kebutuhan. Tapi yang paling ini adalah jangan-jangan ada politik. Seperti Ini kan coba rentetannya. Penganiayaan berat, wajib hukum ya. Masuk ke bapaknya, pejabat pajak. Tiba-tiba masuk ke kekayaannya segala macam. Masuk ke tindak pidana pencucian uang kan. betul. Money laundering. Tiba-tiba muncul lagi bea cukai. Iya. Iya. PPATK ngomong, dana hasil korupsi 80 triliun lebih yang diputar gitu segala macam. Sebagai yang hidup dengan penuh kecurigaan kayak saya kan orang nggak benar, penuh curiga. Jadi dan menjelang pemilu kayak begini, kira-kira nih siapa yang udah dapat duit nih? Kok dari duit permainan ini gitu? Saya tidak mampu bernalar seperti kamu ya. Ada warna konspirasi yang sangat kental di situ yang tidak terjangkau oleh saya. Gitu. Kalau saya hanya membayangkan, ini paling tidak refleksi pribadi. Ketika saya melihat video-video orang menampilkan atau memamerkan kekayaan sedemikian rupa, itu seketika muncul di hati saya perasaan, kok beda banget kita ya? Ada kata di kita ya, di situ ada kita. Kok beda banget kita ya? Kalimat kok kita beda banget ini ada istilahnya dalam psikologi, yaitu PRD, Personal Relative Deprivation, deprivasi relatif pribadi, deprivasi aja gitu lah ya, deprivasi. Nah risetnya agak merisaukan Kang Mulai, bahwa semakin tinggi PRD, semakin tinggi deprivasi, maka kecenderungan berperilaku agresif semakin tinggi pula. Itu baru seorang Reza tuh. Nah sekarang kita bayangkan bahwa pamer-pamer kemewahan itu kan
tersebar lewat media sosial Iya. yang ada di setiap handphone kita, iya. di setiap tangan kita. Bayangkan kalau kemudian deprivasi mewabah Betapa tingginya dong. dan Angka itu. betapa tingginya kemungkinan munculnya gelombang perilaku kekerasan bagi siapapun, oleh siapapun yang merasakan deprivasi sebagaimana yang saya alami itu tadi. Saya tidak sedang memprovokasi ya. Ini saya menjelaskan sebuah teori ini. Saya sama sekali tidak berharap Indonesia tenggelam dalam situasi anarkis gitu, dalam kekacauan yang tak terkendali, sama sekali tidak. Tetapi penting kita punya keinsafan bahwa aksi pamer-pamer semacam itu di ruang yang namanya media sosial itu ternyata sangat mungkin punya dampak yang luar biasa besar terhadap stabilitas kehidupan kita. Ringkasnya, makin tinggi deprivasi, makin tinggi kecenderungan berperilaku agresif, dalam kurung kekerasan. Ya, setuju saya. Saya tidak tahu apakah tadi ketika Kang Mulya bertanya, apa ya ujungnya gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Tapi yang terpikir oleh saya, kalau kemudian situasinya seperti yang saya gambarkan barusan, ya ujungnya adalah kekacauan. Iya. Chaos. Chaos. Kalau sudah terjadi chaos apa ya? Ya ini isu yang sedang hangat. Penundaan pemilu kah itu? Negara dinyatakan darurat itu? Sehingga harus ada perpanjangan masa. Kan pertanyaan yang paling simpel, misalkan emang ada peristiwa yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Saya sih simpel, gitu. Yang terdekat aja, Kanjuruhan. Iya. Emang ada yang bisa ngejelasin Kanjuruhan kenapa banyak korban begitu? Sampai sekarang tidak ada penjelasan memadai. Penontonnya cuma satu sisi. Iya. Iya kan? Iya. Persibahnya nggak ada loh. Iya. Jadi kayak tadi depresi itu, gitu. Ya itu rasa apa ya? Senjang. Rasa kesenjangan, kesenjangan. Meskipun itu ada memang dalam film atau dalam cerita apapun, drama itu salah satu unsur dari 6 drama yang harus dipiara itu. Kesenjangan tadi kan. Kesenjangan. Makanya dalam film-film Indonesia terutama tuh, di Indonesia itu kan Selalu gitu. ada ya. Ceweknya kaya, cowoknya miskin, ceweknya cantik. Dipiara kesenjangan itu. Dalam kehidupan sehari-hari yang dikatakan oleh Mas Reza gitu. Makanya selalu saya mengatakan ada titik-titik, kalau saya menyebutkan ada rumput-rumput kering yang tidak biasanya terbakar, tiba-tiba terbakar, itu something wrong. Ada sesuatu. Oke. Itu istilah dari Kang Ulil tadi. Kalau tiba-tiba ada rumput kering terbakar, yang biasa tidak terbakar, tiba-tiba terbakar, maka patut kita curiga atau berpikir pasti ada sesuatu. Ada penyulutnya. Iya kan tiba-tiba. Kalau buat saya tiba-tiba loh. Oh iya warganet segala macam. Iya. Warganet ngobrak-ngabrik itu. Emang warganet masuk ke money laundering segala macam. Justru aneh kan buat masyarakat orang kayak saya gitu, ada pejabat pajak lah atau apa gitu, yang hidupnya sederhana gitu. Dan kita aneh kan. Sama di Orde Baru ada namanya Mar'i Muhammad waktu itu. Betul. Dan kita aneh gitu. Tapi kan ketika meledak kayak begini, pertanyaan berikutnya adalah what next? Tapi gini Kang, sedikit kita mencoba supaya balance, quote unquote gitu ya, atau balance lah tepatnya, asal fairness ini. Tidak kurang Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa hari terakhir di banyak kesempatan mengatakan bahwa banyak kok aparat di Direktur Jenderal Pajak yang bekerja dengan benar, dengan baik. Ini setelah muncul pemberitaan pasca kekerasan dilakukan oleh si Mario Dandi yang disebut sebagai penjahat atau kriminal itu, tiba-tiba seolah-olah semua pegawai pajak itu dipukul rata. Jadi jawabannya gampang kalau itu. Melakukan defense. Saya pikir wajar juga dari sisi seorang menteri yang. Bukan, jawabannya itu gini. Kalau saya sederhana. Oh banyak kok pekerja baik. Lalu emang dibayar untuk bekerja baik. Jadi juga Itu setuju. bukan catatan istimewa. Iya, bukan Iya, catatan istimewa. setuju. Bukan catatan istimewa. Bukan catatan istimewa. Toh mereka. Kalau dia melakukan sesuatu yang luar biasa di luar pekerjaannya, Nah itu baru. keren. Di luar pekerjaan Keren. sebagai pejabat pajak, kemudian dia kerjaannya adalah membantu orang-orang susah. Itu baru keren. Itu baru boleh dibanggain. Iya. Tapi kalau kerja baik, ya emang kita bayar untuk kerja baik. Jadi kalau saya sih ngelihat, kalau kasus ini tuh begitu sibuknya, ini kasus setelah Sambo ya. Iya. Setelah Sambo, para pejabat negara ngomentari. Ya. Setelah Sambo, Iya.
Dan hal itu pula yang terjadi ketika Biorka. Iya, 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 iya. Saya Mas Iwan, kalau ada kalimat yang mengatakan oh tetap lebih banyak kok yang baik gitu ya. Itu kan sesungguhnya mau bicara angka kan. Betul. Nah, kuantitatif kan. Saya tuh selalu kemudian muncul pemikiran jahil, estimasi deh. Iya. Sebut deh angkanya yang baik itu berapa gitu kan maksud Kang Reza ya. Baik di misalnya pajak maupun di kepolisian. Betul. Kang Reza Matan Coba deh tunjukkan kepada kita, nggak usah angka definitif, estimasi aja. Oke. Kalau emang yang lebih baik, yang baik itu lebih banyak, estimasinya berapa? Kalau ternyata misalnya Ibu Sri Mulyani selaku Menko sudah bilang bahwa yang baik itu banyak, petugas pajak yang baik itu banyak. Oke, saya sangat ingin percaya itu, sangat ingin percaya itu. Tapi izinkan saya untuk kemudian juga mendapatkan angka estimasi petugas pajak yang baik itu berapa, yang tidak baik itu berapa. Dalam rangka apa? Supaya saya juga waspada. Supaya saya juga waspada, nggak dikadali oleh petugas pajak yang tidak baik. Saya akan respect sepenuhnya pada petugas-petugas pajak yang baik. Itu akan meningkatkan ketaatan saya dalam membayar pajak. Tapi pada saat yang sama boleh dong saya waspada. Iya kan? Boleh dong saya waspada. Karena secara tidak langsung Ibu Menkeu kan ngakui ternyata ada petugas pajak yang tidak sebagai baik. warga negara, Kang Reza Matan berwaspada itu fair juga dong ya kan? Ini sebetulnya segendang sepenarian dengan pembuktian terbalik tadi. Jadi gini Kang, ironisnya Kang Ule, saya ingat Kang Reza, tidak lama setelah Menteri Sri Mulyani melakukan defense tadi terhadap aparat pajak begitu, saya kira dalam relatif hanya 24 jam, warganet tadi Kang Ule ingatkan netizen tuh muncul saja kasus petugas bea cukai Eko Darmanto yang mewah hidupnya itu. Dalam hitungan jam sebetulnya Kang, setelah pernyataan Sri Mulyani yang sibuk melakukan istri defense. saya sempat bertanya, apakah kaya itu haram? Kan tidak sesungguhnya. Nabi suka kalau umatnya kaya raya. Tinggal Saya bilang gitu. Saya bilang ke istri saya, keistimewaannya pegawai negeri itu banyak. Tapi juga dia dibebani oleh tanggung jawab. Bukan cuma tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab sosial sebagai pejabat. Dia harus menunjukkan bahwa dia profesional, itu udah pasti. Yang kedua, dia harus menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Bukan hanya pribadinya, kepada istrinya, kepada anak. Dan itu harus melekat di dalam sebagai pejabat publik. Namanya juga pejabat publik. Publik, ada kata publik di situ. Di situ tidak ada kewajiban di dalam swasta. Orang-orang kerja swasta kayak saya gitu, Kang Kopi, Kang Solder, Kang Bandrek apa lagi? sama Kang Tada. Kang, katakanlah tidak ada ya, kita di luar konspirasi teori, tidak adalah apa yang mungkin bisa saja terlintas sebagai dugaan by design apa yang terjadi beberapa hari terakhir pasca kekerasan dilakukan oleh Mario Dandi itu terhadap David Latumahina atau David Ozor Latumahina. Katanya tidak ada, bahwa yang terjadi sesungguhnya sekedar sikap gamang para pejabat melihat betapa Kenapa harus gak? hirup pikuknya sebetulnya reaksi publik. Publik yang berteriak dibawa tentang kenaikan jalan tol, publik berteriak tentang kenaikan harga minyak, pemerintah nggak gamang kok. Kenapa untuk kasus ini gamang? Pertanyaan sederhana kan? Kira-kira apa kemungkinan jawabannya? Bingung juga. Bukan untuk hal yang esensial. Betul. Biaya pendidikan mahal segala macam. Iya. Kenapa harus gamang gitu kan? Iya. Saya 2 hari terakhir berpikir kenapa kesan saya mereka gamang. Iya, kenapa begitu? Kamu kira-kira ini petugas pajak yang seperti siapa namanya? Rafael Alun Trisambodo. Cuma satu. Orang seperti dia cuma satu. Wah, enggak lah. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Dulu kita tahu ada kan Gayus Tambunan. Artinya begini. Gayus Kalau itu kita bukan yakin, kalau kita yakin bahwa orang seperti Rafael ini lebih dari satu, anggaplah 2 misalnya. Berarti setelah ini kita tinggal menunggu dong sampai kemudian Menkeu melakukan pemecatan berikutnya, KPK melakukan pemanggilan berikutnya, betul kan? Kalau memang lebih dari satu. Kalau ternyata 1 pekan, deadline-nya kapan ya? 1 bulan deh. Sampai 1 bulan ke depan tidak ada lagi pemecatan, tidak ada lagi pemanggilan oleh KPK, maka praktis
izinkan saya untuk tetap bersikukuh mengatakan memang sistemnya nggak dibangun. Kalaupun ada, tidak difungsikan secara maksimal. Iya. Jadi cuma Tantangannya on paper lagi aja. kecepatan dan keajegan, Kecepatan, vakum, keajegan. sehingga tidak ada efek tangkal, tidak ada efek gentar. Sekalipun tadi ada yang tadi Kang Karna sudah ungkap, mungkin hanya on paper saja ya Kang, on paper belaka Kang. Iya, saya tertarik dengan statement dari KPK pada saat Memeriksa Rafael. Enggak, pers conference Oke. kemarin itu dengan Wamen. Dia bilang KPK apa PPATK? KPK. Karena KPK sudah masuk situ dan dia punya sistem. Dia bilang dia punya sistem bisa tahu segala macamnya itu. Seperti kasus mobil itu. Iya. Mobil yang Rubicon itu. Rubicon itu. Iya. Yang kata Rafael dibeli oleh seseorang dari yang ternyata tinggalnya di sebuah gang di daerah Mampang. Dan menurut KPK dia itu tidak bisa sampai investigasi. Jadi dia itu tidak bisa meneruskan itu, gitu kan? Jadi bukan dia itu nggak sampai ke penyidikan, gitu kan? Tapi kalau sudah didapat itu diserahkan ke atasannya, tinggal atasannya yang menindaklanjuti. Nah, jadi dalam hal ini SOP-nya KPK pun dalam mencermati LHKPN itu akan seperti apa? Waktu itu kan kita sempat kenapa KPK kok nggak masuk sih ke kekayaannya Sambo? Karena dia tidak ada tidak ada ya tanpa permintaan atau tanpa dia tuh nggak bisa masuk ke situ. Kalaupun bisa masuk seperti sekarang kasus kekayaan Rafael itu, dia itu tidak bisa meneruskan. Nanti yang meneruskannya itu adalah atasannya. Dia mau dihukum administratif, pencopotan, pemecatan. Nah, bayangkan kalau tadi kita asumsikan bahwa banyak di Kementerian Keuangan itu yang mirip kayak Rafael. Yang kita tahu aja yang kumpulan mogenya itu berapa lebih. Nah, itu kan luar biasa kekayaannya. Kalau masuk ke situ, kalau benar-benar kan banyak Rafael berikutnya itu. Tapi ini kok cuman ke satu orang itu. Saya sih ini ya, kalau tadi ngomong 1 bulan nih kan, 1 bulan ke depan apa sih yang terjadi? Saya mungkin akan lebih heboh dengan reshuffle kabinet. Menurut saya. Gitu Kang. Iya. Rabu Pon. Tidak mustahil itu. Tunggulah setiap Rabu Pon. Rabu Pon tanggal 8. Maksudnya hebohnya? Ya, persoalannya kan selesai begitu aja. Kalau istilah Mas Reza kan Oke. akan angin jadi angka. Ya kayak dari zaman dulu. Rame, hilang. Nah, itu. Nggak yakin. Saya sudah sampai pada tahap tidak yakin. Ya. Nanti akan muncul kasus yang sama 20 tahun yang akan datang. Gayus Tambunan, Rafael, muncul lagi 20 tahun. Begitu aja terus. Akan terus berulang selama tadi data centernya belum ada. Ya. Ya kayak tadi kalau data center sudah ada, tidak ada lagi cerita motor bodong. Itu kok bisa ya ceritanya motor bodong itu? Gak ada lagi cerita tuh beli moge dari rumah gang gitu. Nggak mungkin lagi. Karena begitu masuk datanya Pak Karna tuh keluar tuh tanah milik Pak Karna, lokasinya di mana, semua ada di dalam data center. Tapi katanya punya itu KPK tuh kalau saya dengar. Jadi dengan sistem yang dipunyai KPK itu, makanya sayang Abraham Samad nggak muncul. Kalau misalnya muncul dalam saya pikir benar ya terkait Abraham Samad punten nih Kang Karna, Kang Uli, Kang Reza, bahwa sebagai mantan ketua KPK belum lama kan seorang Bang Abraham itu menjelaskan pada publik bahwa terkait Rafael dulu pernah ada laporan mengenai kekayaan Rafael Alun Trisambodo ini yang dicurigai masuk ke KPK, tapi ternyata itu bentuknya adalah tembusan. Karena waktu itu yang memulai proses adalah Kejaksaan Agung. Menarik, berarti sebetulnya ada masalah koordinasi antar dan intra lembaga juga ya, Kang Reza. Sebetulnya
penyakit lama sebetulnya, masalah lama kan, klasik kan sebenarnya. Ini saya terus terang sedang membaca ini nih Mas Iwan tentang Perkap Polri Iya. nomor 8 tahun 2017. Oh iya, ada orang komentar gini, kenapa kok suka sekali sih berkomentar tentang Polri gitu. Dalam sistem peradilan pidana, institusi penegakan hukum kita kan tidak hanya Polri. Ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Agung, organisasi advokat juga oleh sebagian kalangan disebut sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, LPSK juga sangat mungkin masuk bagian dari itu. Kenapa kok terus-menerus yang dikomentari itu Polri? Saya ingin mengatakan, saya teringat pada ada metafora yang sangat bagus disampaikan oleh guru saya almarhum Profesor Faruk Muhammad. Pernah saya ceritain? Pernah. Gubernur PT. Gubernur PT. Yang beliau katakan begini, emang betul polisi itu bayang-bayang masyarakat. Jadi kalau polisinya amburadul, ya itu cerminan masyarakat yang amburadul. Ya. Kalau polisinya korup, ya itu jangan menuding polisi melulu. Itu karena bercermin lah. Polisinya busuk, ya masyarakatnya busuk. Tapi kata Pak Faruk almarhum, itu baru tanda koma. Kalau kita mau sampai tanda titik, ada metafora berikutnya. Apa? Polisi adalah agen perubahan sosial. Jadi dalam situasi centang perenang, tetap polisilah yang sungguh-sungguh mengemban harapan orang banyak. Mereka akan mengubah situasi menjadi lebih baik. Alhasil, kenapa saya berulang kali bicara tentang Polri, termasuk sebentar lagi saya bicara lagi tentang Polri, adalah karena saya sedang mengimpikan realisasinya metafora itu. Polisi sebagai agen perubahan sosial. Ini hal yang baru saya dengar kan. Polisi sebagai agen perubahan sosial ini. Barusan Mas Reza mengatakan sedang memimpikan. Mengimpikan. Ya, mengimpikan itu kan kata dasarnya mimpi kan. Ya, sesuatu yang baru sebatas angan-angan, belum terrealisasi sepenuhnya. Belum apa tidak akan. Oke, saya nanya. Ini mimpi. Disclaimer lagi. Jangan pernah berhenti mencintai Polri. Itu dia betul kan. Betul. Kita selalu disclaimer itu. Jangan pernah berhenti mencari Polri. Pulang bentar lagi maghrib. Karena ternyata ini hal baru kan, jujur kan, bahwa ada metafora tadi itu untuk titik tadi yang Kang Reza sampaikan bahwa dalam proses itu polisi adalah agen perubahan sosial. Karena kalau hanya berkutat di metafora pertama, ini kita lempar-lempar main bola pingpong aja dengan polisi. Nggak akan selesai. Kan? Polisi nyalakan masyarakat, masyarakat nyalakan polisi. Nah, agar berhenti, main pingpongnya berhenti, kata Pak Faruk, polisi harus kita pandang, kita posisikan, kita harapkan betul sebagai agen perubahan sosial. Dengan begitu, dalam pernyataan itu sendiri, Kang, makin berat tugas Polri per hari ini kalau saya lihat. Nah, karena masalah LHKPN segala macam di meja ini sepertinya tidak memberikan harapan yang terlalu optimis bagi kita. Bahwa sudah ada tuh yang namanya mekanisme LHKPN sudah ada, tapi ya sepertinya hanya sebuah kewajiban administratif saja. Nah, gitu kan ya. Nah, saya membaca ini Perkap Polri. Jadi ini harapan saya justru masalah ini bisa dibalik situasi oleh Polri. Perkap Polri nomor 8 tahun 2017 tentang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini ada loh bicara tentang verifikasi. Oh, kembali lagi yang verifikasi kan bagian dari pembuktian terbalik kan sebenarnya kan. Nah, di sini ada loh verifikasi. Ternyata ada ya sudah di Perkap itu Kang tahun 2017 ya. 2017 berarti zaman siapa ya? Tito, Kapolrinya. Oh iya betul, M. Tito Karnavian. Tito Karnavian. Diundangkan di Jakarta, oke, dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa direalisasikan, sebentar, saya pengen tanya, verifikasi itu maksudnya? Misalnya ada perbedaan antara isi laporan dengan realitas di lapangan. Nah, dengan kata lain, ini kan bisa kita maknai bahwa setelah LHKPN itu diserahkan, lalu dikompilasi sedemikian rupa, harus dilakukan pengecekan di lapangan kan? Betul kan? Itu logika saya kan? Nah, ketika kemudian ada perbedaan antara laporan kekayaan dengan harta yang real di lapangan, ini bahkan bisa berlanjut masalahnya. Di sini ada masalah sanksi etik lah, tindakan disiplin lah. Kekayaannya Pak Tito udah diverifikasi belum? Ingat tidak beberapa waktu silam, kalau nggak salah ICW itu yang menggugat kalau nggak salah ya, bahwa ada sejumlah pejabat yang harus buka-bukaan tentang laporan kekayaan mereka. Dalam isu
apa sih jenderal gemuk apa namanya? Oh, ini rekening gendut. Rekening gendut, maaf, bukan jenderal gemuk. Maaf, saya Budi Gunawan waktu itu kan. Rekening gendut. lupa saya namanya. Oh, Budi Gunawan. Iya, kalau Budi nama Gunawan saya lawan lupa. Abraham Samad kalau nggak salah. Begitu ya? Waktu itu. Oh, nah tadi saya mau bilang apa nih? Jadi lupa nih. Sebut nama saya dikentas. Jenderal gendut. Rekening gendut. Oke. Sebetulnya Kang Reza maksudkan. Waktu itu kalau tidak salah sudah dikabulkan atau diiyakan. Pokoknya harus diumumkan kepada publik. Rekening gendut itu. Tapi sepertinya tidak berdampak. Berdampak. Tidak berdampak kan? Artinya tidak diindahkan kan? Nggak ada. Nah, artinya isi rekening gendut itu tetap tidak diekspos kepada publik kan? Nah, itu loh. Itu menarik. Itu kasus itu kan sama dengan kasus ini. Sekarang pajak. Berhenti nanti dengan ada reshuffle kabinet. Nah, boleh berarti benar. Pokoknya saya kasih deadline 1 bulan deh. Deadline pribadi. Iya. Lihat Iya, akan tapi itu kembali ke yang tadi. Pak Tito nggak ada ya verifikasi. Nggak tahu. kita memang belum pernah dengar. Iya. Dan kita belum Bukan, tahu. karena dia- Jangan-jangan saya sudah. kagum dia bikin. Bisa nggak gini, pimpinan yang paling atas tuh nggak perlu melaporkan ya. Kamu lihat, gini Kang, boleh jadi sudah ada, tapi memang tidak perlu dilaporkan atau diekspos ke publik kan barangkali begitu. Makanya dia pejabat publik kali. Oh, Kalau istilah iya, presiden, pejabat publik, kalau betul. istilah presiden, jangan jelaskan ke saya, jelaskan kepada publik. Iya, yang mengatakan presiden tuh Kang. Dan itu benar. Tapi kemudian Iya. kalau kemudian tidak kunjung dijelaskan kepada publik, presiden mau bilang apa? Kenapa? Kan presiden barusan bilang nih jangan jelaskan ke saya, jelaskannya ke publik. Oke, ternyata tidak kunjung dijelaskan ke publik. Lalu apa yang harus dilakukan oleh presiden? Atau apa yang harus kita lakukan terhadap Coba tanya ke presiden? presiden. Saya kan bukan presiden. Kasih. Gimana Kang? Presiden paling bilang saya kecewa. Saya mengatakan saya kecewa. Saya kecewa. Mestinya presiden mengatakan saya kecewa kan gitu kata Kang Erna ya. Dalam Presiden- konteks itulah kemudian wajar gitu ya. Orang kemudian melihat quote unquote ya, politik itu busuk. Kotor. Kalau kita kembali ke sebentar nih Kang Uli ke kasus hukumnya sendiri yang dimulai oleh penganiayaan dilakukan oleh Mario. Ngomong subscriber berapa Iwan udah berapa? Wah, 35.000. 35.000 ya Kang ya. Dalam waktu tumbuh Kang karena dalam waktu tumbuh 100% lebih ya dalam waktu sebulan ya Kang lebih. Enggak, itu Mas Reza pengen ngomong setelah ada gua. Dia mau nanya itu doang. Memang Mau iya. ngomong itu doang. Saya cuma mau bilang, ini episode sekarang ini tayang kapan? Iya. Insya Allah. Tanya Pak Imam itu. Mas Imam itu Imam tuh, ininya, dia bosnya harus- kita. Maksud saya Kapan lagi? itu subscriber yang banyak itu nggak bakal hilang sehari setelah tayang episode ini. Saya kira kan kita ini kan berada di alam yang Apa tuh? alam demokrasi yang warganya tidak hanya demokratis tapi kan juga dewasa, bijaksana. Iya. Maksudnya siapa? Iya. Siapa yang bijaksana? Ya kita. Saya kira rakyat pada umumnya kan. Enggak lah, Rakyat. Yakin kita saya semakin yakin. dekat dengan pesta demokrasi kan. Jadi jangan Ya. ya siapapun kemudian jangan terlalu mudah untuk terbawa oleh perasaan. Ya. Lalu Saya mengambil kira langkah-langkah yang berlebihan itu. saya kira dengan husnuzon kali ya Kang ya. Apa tuh? Husnuzon. Saya kira Berbaik sangka. berbaik sangka. Ekspresi Presiden Jokowi yang diucapkan dalam sidang kabinet ya Kang Uli ya. Sidang kabinet paripurna. Dalam sidang kabinet paripurna tidak main-main loh. Agar pejabat pemerintah tidak pamer kekayaan. Ya karena menurutnya dengan pamer kekayaan oleh pejabat itu maka pantas rakyat kecewa kan gitu kan. Itu Saya kira kan pertanyaan. itu murni, menurut saya murni. Enggak, Murni. kalau Iya. buat saya begini. Itu kenapa? Terus lu mau apa? Saya kira salah satu. Ini gini, anak saya bandel. Terus? Anak saya bandel. Kecewa. Kata anak. Terus saya ngomong, saya kecewa sama kamu. Terus anak saya ngomong, so what gitu loh. Nah, Ya kan klien kalau gini, rapot lu jelek. Saya nggak perlu ngomong kecewa, rapot lu jelek, maka tidak ada lagi uang jajan. Maka kamu tidak boleh lagi naik motor. saya jadi ingat Rizal Ramli itu. Ketika beliau menjadi kabulok, salah satu lembaga basah juga tuh. Ya. Menurut beliau pernah memanggil puluhan karyawan yang dianggap bandel dalam sebuah rapat, terus dikatakan gini, saudara boleh pilih mengundurkan diri atau
bos saya pecat karena dianggap sudah tidak bisa berubah, shock terapi. Konon setelah itu situasi Bulog jadi lebih baik. Ukurannya? Terus terang saya nggak sempat mendalami ukuran itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah ini respon saya terhadap situasi yang digambarkan oleh Kang Ule. So what itu? So what kalau ternyata kemudian tidak ada perubahan, gaya hidup mewah tetap berlangsung? So what? Nah, kalau Rizal Ramli dia lakukan shock terapi seperti itu. Layaknya pemimpin di mana-mana kan saya kira menerapkan prinsip Itu stick sama. and carrot kan wajar kan? Iya, Stick punishment and and reward, carrot, ya. ya punishment and Kalau Pak reward. Stick Jokowi and ngomong carrot. saya kecewa itu ekuivalen dengan saya prihatinnya Pak SBY. Oh, kira-kira Kan begitu. Pak SBY selalu ngomong saya prihatin. Dan itu selalu berulang-ulang Pak dikatakan. Jokowi ngomong saya kecewa, saya bilang ya itu samalah, sama dan sebangun. Saya kecewa sama dengan saya prihatin. Jadi Kang Ule arahnya udah kelihatan. Ini ada dengan reshuffle kabinet. Bukan ada atau tidak ada dengan reshuffle kabinet. Saya mengatakan bahwa adat. Coba ini perkeras sedikit. Coba. Jadi maksud saya, ini kasus pajak, saya ujungnya kemana sih? Ada lagi yang keniscayaan juga reshuffle. Ya, jadi Apakah ada hubungannya? Mari kita lihat. Atau ada saya lihat ada hubungannya ini. yang ketiga, ada kebutuhan data center yang luar biasa di APBN juga terlihat. Jadi Pertanyaan ini, Pak ini Iwan kan siapa pemain di sini kan? Iya. Pemilik grup media mana Iya. yang akan main di sini? kalau ada hubungannya dengan tadi reshuffle kabinet, warning ke siapa nih? Ini Nah, jadi warning merek tembakau. merek tembakau. Warning. Nah, ini Itu zaman mbah saya tuh kan, yang zaman Ini- mbahnya aku. apakah saya bisa menyebutkan Ibu Menteri arahnya ke sana nih? Menteri mana? Menteri kan Menteri perempuan banyak. Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani. Ya. Arahnya kemana? Arahnya ke Ibu Menteri ini. Bahwa Ya saya tadi cuma menghubungkan aja. Sebentar Kang, Cuman- sebentar. Kalau itu saya mau coba kasih tahu bahwa Menteri Keuangan kebetulan ini dijabat oleh Bu Sri Mulyani sejak Pak Joko Widodo menjadi presiden pertama sekali kan ya. SBY Berprestasi tinggi loh sejak zaman Betul. SBY bahkan. Tapi penerimaan pajak kan nggak meningkat. meningkat. Meningkat sekarang. Kang. Oh. Nah, jangan salah, target tahun 2023 ini harus sekitar 1.718 triliun. Dan itu naik 0,sekian% dibanding realisasi tahun 2022 yang adalah 1.716 triliun. Jadi besar memang target yang dibebankan kepada Kementerian Keuangan, CQ, DJP. Jadi aman lah sekarang. Iya. Ibu Sri Mulyani aman lah. Saya merasa aman kalau terkait reshuffle. Sri Mulyani Yang nggak aman pasti siapa kira-kira? Itu dia kita membuat kita Reshuffle. berpikir untuk reshuffle. Kan reshuffle itu banyak cerita kan. Banyak cerita misalkan Nasdem habis. 3 posisi Nasdem habis. Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Lingkungan, Kominfo. Menteri Olahraga udah jelas mereka akan mundur mau jadi ketua PSSI. Itu kan dari Golkar. Golkar karena Pak Erik kan dari KIB maka harus ada yang ngurus PSSI kali Pak Erik nyapres atau nyawapres. Ya. Hampir pas itu Kenapa? akan maju nyapres seorang Pak Erick Thohir Kang. Nyapres lah. Lewat KIB nih. Iyalah. Bukti kemarin hadir di acara PAN itu ya. Dia udah hadir kemana udah ke NU ulang tahun NU dia panitia ulang tahun pernikahan anaknya ketua MPSSI. Kalau Pak Prabowo Nyapres lah. ngapres ya. Pak Erick nyapres atau cawapres Kang? Nah kalau Ganjarnya nggak dicalonin PDIP nyapres lah dia. Kalau Oh gitu. saya jadi kayak ini nggak? Jadi kayak Ska. Iya. Wow, jadi kelihatannya Apakah ini ada arahnya ke politik di zaman dulu? Di zaman dulu, zaman Pak Harto ya. iya. Kalau yang begini-begini itu biasanya arahnya politik. Oh. Sebuah peristiwa biasa yang menjadi tampak luar biasa. Arahnya politik. Oh ya, jadi ingat ini Pak Mahfud kan dibilang, Iya. kok ada anak yang seperti ini? Iya. Si siapa namanya? Mario Dandi. Kalau perlu periksa bapaknya. Ada ucapan itu kan. Kalau perlu diperiksa bapaknya. Kenapa kok bisa Punya anak. anak seperti ini? Dari awal aja sudah mengatakan begitu. Dikaitkan lagi sekarang dengan reshuffle.
kalau tadi dikatakan reshuffle Ibu Sri Mulyani aman, kok bisa ujung-ujungnya ke Nasdem gitu? Kenapa yang diobok-obok? Belum tentu ya. Belum tentu. Ya, diobok-obok pajak. Ya kebetulan Ada hal yang peristiwa kita baru pahami belakangan. Ya kayak Bjorka itu. sering sekali belakangan. Kita tahu aneh nih Bjorka. Ya. Begitu sibuknya para pejabat ngomong Bjorka yang menurut saya pinjol gitu kan. Lalu lahirlah undang-undang belakangan. Oh, lu mau ngelolosin undang-undang data diri. Sama halnya ketika betapa ramai-ramainya KDRT. Berita nih. KDRT. Kemudian loloslah undang-undang KDRT. Iya. Boleh saja mengatakan itu hal yang kebetulan. Boleh-boleh aja. Tapi boleh Seperti juga juga- dong saya punya pemikiran seperti ini. Iya, seperti kasus sekarang terjadi ini. Iya. Dimulai dari kasus kejahatan oleh Mario Dandi, kekerasan, menyiksa orang, anak orang, sampai koma. Kemudian muncul kehebohan sorotan terhadap DJP, Direktur Jenderal Pajak, dan kekayaan yang dipamerkan oleh pejabat-pejabatnya, dan seterusnya. Bisa saja kebetulan, gitu kan, Kang? Bisa saja. Tapi Kang Oleh merasa berhak juga berpikir berbeda, kan? gitu? Kalau kebetulan tuh cuman sekali. Misalnya kita ngelempar batu ke tiang listrik, tak sekali, oh itu kebetulan. Tapi kalau 10 kali tak, itu udah jago orang itu, bukan Berarti di kebetulan jam lagi. 10. Hah? Berarti jam 10 tuh. Kalau tiang listrik bunyinya 10 kali kan jam 10. Ini melempar begitu. Ada gang kopi. Jadi Kalau bukan 10 kali kebetulan. jam 10 bener. Kalau saya tuh bener, KPK ngomong saya punya ini, saya punya itu. Ya lu tunjukin aja deh ke gue, nggak usah ngomong gue punya ini, punya itu. Jangan ngomong punya ini, punya itu, tapi kemudian ujungnya, tapi saya nggak bisa lakuin. Terus ngapain lu punya itu kalau nggak bisa dilakuin? Bener kan? Iya, betul. Make sense. Saya punya handphone, bagus, segala macam canggih. Ya terus, tunjukin gitu. Kalau nggak bisa ditunjukin, terus ngapain lu punya itu, buang-buang anggaran? Kita nggak pernah lagi bicara revolusi mental ya, mengucapkan itu nggak pernah lagi. Revolusi Udah mental itu. Nah ini kan apa kita mau mengatakan pamer-pamer gaya hidup mewah ini wujud revolusi mental kan nggak juga. Tapi nggak pernah lagi ya kita bicara revolusi mental. Teknologi kemudian kan kalau saya pamer zaman dulu juga zaman saya kecil Sudah ada ya? biasa, pamer itu biasa. Tapi ketika teknologi ini dibuka sedemikian lebar gitu. Yang kedua tuh paling penting kayak revolusi mental, budaya malu kan. Ya. Zaman dulu kalau anak ke pamer, bapaknya nih si pejabat itu malu. Beneran, Betul. malu dia langsung ngomong anak ke segala macam. Bahkan biasanya motornya dijual. Bahkan kalau di kampung saya itu anak lurah tuh wajib berbagi ketika bulan hari tertentu gitu, bagi makanan. Nah kan yang gini-gini nggak ada pejabat publik. Saya sih mengatakan saya mohon maaf kasus ini curiga. Akan Ada apa gitu? Saya nggak tahu, tapi ada apa? Siap-siap aja kita. Iya, karena ini peristiwa biasa kok. Peristiwa luar biasa. Kalau tadi itu yang diharapkan oleh Pak Reza terkejadian. Begitu ini kejadian, kemudian periksa semua kekayaan pejabat, umumkan kepada publik. Itu baru keren. Kalau ngomong wah tidak mudah gitu, nggak mudah gimana? Kayak tadi misalkan siapa kata Mas Reza, Pak Tito, tinggal ngomong di depan handphonenya. Harta saya sekian, kenaikan berasal dari ini, tinggal ngomong. Upload di YouTube-nya dia di mana? lalu biarkan netizen yang melakukan verifikasi. Betul. Lebih ampuh. Iya. Itu maksud saya kalau ada kayak begitu baru luar biasa. Tapi kalau pengumuman saya kecewa, biasalah buat saya. Dan tidak akan ada Follow up konkret. follow up. Ya bisa aja kan kasus ini membuat kita lupa sama Sambo. Padahal sebentar lagi sidang banding. Betul, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Iya. Betul. Kan nggak ada gitu. Kita ngomongin, ada yang ngomongin Sambo nggak ada tuh. Lupa. Kemarin aja pas Eliezer gitu kan. Ngomongin Sambo, Putri nggak ada. Hari-hari belakangan ini paling kalau lihat dari sisi kenaikan harga-harga Harga barang, Sambo, bukan? kenaikan harga paling yang naik yang dikeluhkan oleh sebagian ibu-ibu yang saya tangkap itu mak-mak bahwa beberapa kebutuhan itu mungkin dikaitkan dengan faktor cuaca Kang ya, misalnya harga
tertentu bahan dapur tertentu naik gitu. Loh, minyak kan katanya udah hilang lagi. Gitu. Minyak kita. Minyak kita. Nah, minyak kita, harga telur pun pelan tapi pasti naik gitu dan lain-lain. Soalnya lebaran masih lama ya. Bulan puasa aja belum gitu kan. Iya. Naik lagi. Iya. Sesungguhnya saya sepakat dengan Kang Ule, Kang Karna, dan Kang Reza bahwa kalau mau jujur, pengalaman kita sebagai wartawan ya sudah cukup lama lah, sudah hampir 35 tahun lebih ya Kang. Masih, Bang? Iya saya Saya belum. saya pertama menjadi saya belum. jujur saya pertama menjadi wartawan tahun 1985. Waduh. Nah, jadi saya mau jadi pikir wartawan. Waktu itu masih pakai celana pendek. tahun 1985 biasa. saya melihat gonjang-ganjing peristiwa yang kemudian belakangan baru kita Sempat sadari Pak Harmoko mungkin ya. kaitannya Liputan bareng Pak Harmoko nggak? yang waktu terkenal dengan istilah menurut petunjuk Bapak Presiden. Ya. Saya kira itu Kang Li benar Kang Karna bahwa kita baru sadar belakangan, oh ya peristiwa dulu itu rupanya ini ada hubungan dengan sesuatu yang besar yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah gitu kan, sebuah keputusan besar maksudnya. Dan pernah terjadi beberapa kali dari pengalaman kita di jurnalistik maksud saya kan. Tapi KPK manggil Pak KPK manggil Rafael biasa aja buat saya. biasa aja ya Kang ya. Kalau manggil seluruh pejabat KPK, Itu baru keren. Itu keren. seluruh pejabat pajak, Iya, ngambil wakil menteri keuangan, nah itu oke tuh. itu keren tuh Kang. Iya. Terus begini Kang, saya tadi Kang karena jujur Kang Ule apa yang diungkap oleh Kang Reza tadi dari keilmuan PRD tadi Kang ya. Itu agak jujur merisaukan saya Kang jujur Kang. Sama, saya juga risau lah. Karena kalau udah bicara chaos kan bisa acak itu. Yang menjadi korban bisa siapa saja gitu. Yang nggak ada urusannya juga bisa kena ketiban pulung kan. Betul. Itu bisa. Mulailah akhirnya perumahan bikin barikade sendiri. Ingat nggak tahun? Iya, tahun 98 itu. Pakai kawat lah segala macam. Tiba-tiba ada massa yang tak dari mana. Tiba-tiba nongol depan komplek kita gitu. Jadi kan ini dalam konteks kita bersikap dan berpikir kritis ya, tentu dengan niat baik tanpa ada niat provokasi sama sekali. Kan itu kita melakukan disclaimer dari Justru awal ya, tadi. artinya Kita mengingatkan. Kita mengingatkan. benih-benih bagi munculnya PRD itu personal relative deprivation itu kan harus ditiadakan. Benih-benih itu harus ditiadakan. Personal relative deprivation. 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 Iya, PRD, sorry Kang. Itu artinya ya lebih bijak lah bermedsos, paling tidak paling minimal lebih bijak lah bermedsos. Minimal itu. Minimal sekali itu. Lebih bijak dalam bermedsos. Iya, artinya kalau memang harta kekayaan yang entah dari mana asalnya itu tidak bisa tertahankan, ya udah paling tidak coba untuk tidak dimedsoskan gitu aja. Minimalis banget nih kan ekspektasinya nih. Iya. Minimalis banget. Mas Iwan jangan pamer-pamer. Kalau kata sebagian hasil, gak usah kegenitan lah gitu kan. Pamer tuh ada 2 Mas Reza. Apa tuh kan? 3 biasa. Kalau saya lihat di mana? Maksudnya? Enggak, betul. Pamer kebanyakan di sosmed itu pamer itu biasanya. Pamer yang harta itu termasuk kuasa ya, relasi kuasa di situ. Pamer kebaikan. Oke. Sama pamer kemiskinan. Ada juga itu ya. Ada. Macam-macam ya Yang kedua tadi apa? perilaku manusia. Kebaikan. Pamer kebaikan. Ada juga yang melakukan itu ya, pamer kebaikan. Ada yang pamer kebaikan. Bahasanya ngapain? Perbuatannya baik. Iya. Saya sih melihatnya ya mengajak orang berbuat baik. Tapi Mungkin kalau dalam bahasa agama ria gitu ya Kang. Kang Yoli ya, Kang Reza ya. Ujub. Nggak tahu. Ujub. Saya nggak tahu lah. Saya kan begajulan begini. Itu belagaknya aja Kang Kopi nih. Jadi sama gimana nih? begajulan. Apa yang mau gimana? Kasus ini kemana ujungnya? Saya justru Sebenarnya kan karena yang tahu nih konglomerat jadi media mana yang akan menguasai kan kalau data bahasa center. kampung saya ini riwe. Pokoknya saya sudah 1 bulan ya. Pokoknya saya kasih 1 waktu bulan 1 ya, bulan. time frame gitu ya, Kang, Saya ya? mau lihat ada Yang konkret. Ada perubahan sistem nggak? Indikatornya apa perubahan sistem? Ada lagi nggak yang ditangkap? Ada lagi nggak? Bukan ditangkap. Ada lagi nggak yang dipanggil KPK? Ada lagi nggak yang expose kekayaannya? ya? Dan ada lagi nggak yang diberhentikan? Kalau tidak ada ya, saya anggap sistemnya emang nggak ada.
Nggak ada. Ada. Lama loh orang itu kan punya quote unquote ya musuh, kebencian. Zaman Orde Baru kebencian terhadap tentara kan begitu tinggi. Ya. Kemudian reformasi bla 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 gitu. Dan itu masih melekat. Sampai kemudian muncul kebencian kepada polisi. Sekarang ini. Jadi lama loh orang tuh membenci. Kita kan terkenal dengan masyarakat yang penuh dendam. Tapi ini sebuah paradoks, Kang. Pada saat yang sama, bangsa ini kan dikenal sebagai bangsa yang permisif. Ya, saya dengar Permisif. sih, ya menurut kata bahasa Permisif, kita tapi ramah pendendam. tamah katanya. Ramah tamah, Iya. tapi permisif. Untuk mengundang Tapi wisatawan. kalau benar juga, sesungguhnya pendendam dalam konteks-konteks tertentu sangat dendam. Dendam politik, dendam sejarah Kita kan kalau amok tertanam lama. ancur-ancuran. Iya. Amok. Dan jangan salah, kata amok itu kan diadopsi ke dalam kosakata bahasa Inggris ya. Amok itu kalau ketika ada akar rusuh gitu kata, gila. iya, dari akar bahasa Indonesia bahasa Melayu kan. Amok di dictionary itu katanya ya amok juga. Kayak ini gitu, kebencian terhadap pejabat makin tinggi. Dan itu mengerikan lah, PRD itu. Itu bukan nama partai bukan ya? Kebetulan singkatannya sama. Tercerabutnya hubungan personal ya. PR. Hilangnya. Iya. Tercerabutnya. Luar biasa nih Kang. Tapi kan ini berarti kan proven Kang ya, sebagai Oh, itu hasil ilmu. riset itu. Hasil riset itu. Jadi bukan memprovokasi, ini menyampaikan hasil riset yang ini penting kita garis bawahi. semestinya dengan keinsafan itu ya kita bisa tolak gitu, bisa PRD cegah. itu, Sobat Bravo sekali lagi, adalah hasil research and universally approved Iya. and acknowledged kan, ya? Diakui Iya, secara internasional betul. Ya, dalam teori sosial ya kan, Ya, psikologi. psikologi Iya. itu. balik ke kasus penganiayaan itu. Iya, kan? Gimana sih seharusnya kita itu memperlakukan Agnes? Karena dia masih Dalam banyak sekarang kembali ke inisial Kang AG gitu. AG, ya, bagaimana kita medsos ini memperlakukan AG tersebut? Dia berusia 15 tahun loh, baru 15 tahun. Mas Kemudian Reza, David, Mas David ya, korban, itu juga usianya masih di bawah. di bawah. Nah, gimana tuh Kang Reza? Kita mau bahas sekarang atau nanti? Sedikit aja Kang, boleh Kang? Sedikit. Untuk nanti kita Ringkas buat saja, perpanjangan. ringkas Ya, saja. iya, ringkas dulu Kang. Per hari Ini sebagai teasernya Iya. untuk yang akan datang. Per hari ini AG statusnya adalah saksi. Iya. Apakah ada kemungkinan dia naik kelas jadi tersangka? Tidak tertutup kemungkinan. Biar saja penyidik yang menentukan. Sementara David per hari ini statusnya adalah korban. Korban. Iya. Saksi korban. Karena mereka anak-anak, maka mari kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang mengatakan, ternyata di Indonesia ini bukan hanya perlindungan umum, tapi juga ada perlindungan khusus. Maksudnya apa itu? Perlindungan khusus itu diberikan hanya pada anak-anak pada kategori tertentu, bukan untuk seluruh anak, Oh, tapi hanya pada anak-anak dengan kriteria-kriteria tertentu. oke. Salah satu anak yang mendapat perlindungan khusus adalah anak-anak seperti AG dan David, yang masuk dalam rumpun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, semisal AG dan David, itu merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab nih. Siapa? Berurutan ya. Iya. Pemerintah pusat, Oke. pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Berarti negara dong. Tepat. Yang dilaksanakan oleh eksekutif dalam hari Tiga pemerintah pihak pusat, itu secara berurutan. pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Iya, wajib dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Nah, jadi silakan Kang Karna coba kalau ada waktu datang ke Polres Jaksel. Kira-kira tanya ke David, tanya ke AG. Mereka sudah dapat perlindungan khusus belum ya? Menarik. Ini statusnya naik ya dia. Siapa? AG. G- Serius? Ini Apa naik. bunyinya? Dari bunyinya gini. Oh, Per kapan ini? Jam berapa itu? baru muncul nih Kang, baru muncul. 17.5, Sementara kita 17.41. berdialog ini di hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Awalnya anak berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian berubah statusnya menjadi Konflik. jadi statusnya jadi anak yang berkonflik dengan Iya, hukum. itu artinya anak tersangka. Ya, dalam kurung seolah-olah anak Itu istilah Kang ya. Sesungguhnya dia menjadi tersangka. Ya, untuk melembutkan sebutan bagi anak yang terlibat pidana, memang Oke. istilahnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Ya.
tidak boleh. Anak di bawah umur tidak boleh disebut tersangka. Iya. Ada fakta-faktanya, chat, CCTV segala macam. Dia menjadi pelaku. Status third AG ini naik Kang karena barusan Kang Ule lihat dari perkembangan berita kan Kang. Sekarang disebut sebagai anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum kan istilahnya. Berhadapan dengan hukum itu rumpun besar ya. Rumpun besar. Salah satunya Karena adalah dia di anak bawah yang umur. berkonflik dengan Iya. Tapi perlakuan sama, dia harus mendapatkan perlindungan khusus. Sama. Harus. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum, Kang, itu ada tiga bagian. Satu anak korban, anak saksi, dan anak pelaku. Tapi kita nggak pakai sebutan anak pelaku. Sebutan yang lunak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, karena AG kata Kang Ule tadi naik kelas sebagai tersangka ya, maka kan sebutannya berubah dari anak saksi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya sudah semakin kuat dia harus dapat perlindungan khusus. Undang-undang yang mengatakan itu. Undang-undang mengatakan itu. Sekali lagi menjadi kewajiban tadi pemerintah Kewajiban pusat, dan tanggung jawab. pemerintah daerah, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait Lembaga negara lainnya. lainnya. Oke. Timur itu. Iya, sangat. Ini bisa panjang. Jadi beberapa kasus. Sebelumnya kita sudah menghabiskan banyak waktu masyarakat bangsa ini hampir 7 bulan lebih barangkali untuk kasus Sambo CS sampai akhirnya divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya Kang ya. Kemudian susul kasus yang melibatkan Teddy Minahasa masih berjalan. Sekarang ada kasus lagi ini. Saya khawatir sebetulnya pribadi nih, saya berpikir apa bangsa ini memang harus dibuat letih dengan persoalan-persoalan seperti ini ketika Bangsa ini nggak pernah letih, Mas. Kenapa Kang? Hebat banget nggak pernah letih bangsa nggak ini pernah. Kang. Ya kalau saya tertarik tadi chaos tadi. Dari teori PRD tadi Kang. PRD. Iya. Kita ngeri chaos itu situ Tertarik. Mau ikut. Tertarik Membahasnya. membahasnya. Ya, membahasnya. Kita lihat saja seminggu atau 2 minggu ke depan ada kejadian apa lagi? Di mana, di Papua apa di sini? Bisa di Papua, bisa di Manapun. Karena medsos ini. karena medsos ini itu kan. Jadi ya kita harapkan enggak, tapi dengan adanya misalnya nih muncul kasus baru. Nah, perkiraan tadi ini ujungnya kemana ini akan lebih kelihatan. Kalau terjadi chaos, gitu. Kalau terjadi chaos, maka orang kayak saya cuma mikir kan, kalau terjadi chaos kemana sih arahnya gitu. Kalau pemilu kan tadi penundaan pemilu. Nah, itu maksudnya. Kalau yang kedua, bisa aja kan ada lembaga baru dihidupin lagi Kopkamti. Artinya semakin terjadi sentralisasi kekuasaan tuh. Kalau nanti Rabu Pon pengumuman Reshuffle misalnya. reshuffle, kemudian ada lembaga baru itu, maka kita sebagai rakyat ya chaos nih. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Amin. Ya, kan rakyat ini kan 98 aja udah luar biasa itu kan. kita bagian dari rakyat. Jangan. Rakyat ini kan memberikan amanah kepada sejumlah orang yang dipilih melalui proses pemilu untuk mengemban kepemimpinan. Membawa kita ke kehidupan yang lebih Iya, adil dan kita makmur. harapkanlah mereka itu betul-betul amanah dan istiqomah. Apa dong tagline-nya apa? Tagline itu ya Jayalah bang negaranya. bingung juga Bahagia saya. Ini rakyatnya bangsa atau ini apa, kayak sejak gitu. saya saya jadi wartawan banyak banget sebetulnya tagline yang sudah diusung oleh negara kita ini kan banyak betul. Banyak. Negara kepulauan, negara Saya banyak banget. saya sampai nggak bisa ingat lagi begitu banyaknya. Apa ya? Bingungnya saya sampai presiden disebut simbol negara, bingung saya. Ya, terima kasih Kang Ule, Kang Karna, obrolan ini. Nun Kang. Mas Iwan. Kang Reza. Mas Reza. Ya, sahabat Bravo, itulah bincang-bincang seperti biasa dengan Kang Kopi, Kang Ule, Kang Solder, Kang Karna
Ini Kang Bandre, saya Ahmad Sudirman, dan satu-satunya ahli di antara kami, di antara kita empat kawan ini adalah melempar resiko aja. Kang Reza Indragiri Amril. Tadi sudah jelas apa yang beliau ungkap, dan Anda tinggal Udah jelas sih. tonton, view, review, ulang lagi sampai Anda betul paham apa yang beliau maksudkan. Terima kasih. Disclaimer sudah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cuci tangan dulu. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.